Sebenarnya kan kalian berdua ya istilahnya hampir tiap hari selalu ketemu di lokasi syuting ya, di acara komsip di salah satu stasiun televisi swasta. Ketika ketemu lagi di Komik 8, apakah masih perlu penyesuaian atau memang langsung sudah satu frekuensi karena dia lagi atau seperti apa? Yang kedua buat Om Indro menyikapi fenomena lahirnya komika atau pelawak tunggal dalam beberapa tahun terakhir, seperti apa sih dalam pandangan Om Indro sebagai legenda komedi Indonesia? Seberapa besar dampak kelahiran para komika ini dalam mewarnai industri seni di Indonesia. Terakhir buat Mbak Erika, cantik banget tanggalnya 24 Desember, ini memang internya udah lama atau seperti apa sehingga akhirnya petanggal cantik ini ada jadi kedua kan ya, terima kasih. Makasih Mas Wayan. Mas Wayan nih lengkap banget kayak bikin skripsi. Pak Adi Andre sama Mbak Esti silakan. Kalau soal chemistry mungkin udah lebih gampang kali ya, karena kan saya lebih sering ketemu Pak Haji Anda daripada anak-anak saya jatuhnya. Setiap hari saya syuting. Dipanggil tante nggak ya kalau pulang? Enggak, abang. Tapi emang chemistry mungkin lebih mudah. Tapi karena ini kita kan main film karakternya bukan jadi diri sendiri ya, jadi karakter yang berbeda. Jadi kita berdua juga melalui proses reading, ada untuk menyatukan lagi karakternya seperti apa, terus akan seperti apa nanti ketika syuting bareng sama Mas Fajar. Itu sih tetap harus ada penyesuaian juga. Oke, Pak Haji mungkin mau nambahin? Iya, dan kami kan di sini berperan sebagai suami istri, jadi kita di karantina 2 minggu untuk berhubungan. Oi. Maksudnya ini apa namanya untuk mengenali karakter Ya, gitu. Proses reading maksudnya Iya, kan proses gitu ya. reading gitu sama Kita juga istri. minta di karantina juga ya. Iya, dari karantina juga. Jadi kita udah nggak canggung lagi kalau ada adegan-adegan yang kurang senonoh. Gitu. Emang ada? Nonton Nonton aja makanya. Pokoknya kita request dulu tiap Iya. hari. Jadi udah sama Hesti itu udah santai lah. Asik. Oke, Saya sudah tidak menganggap saya seperti wanita pada umumnya, sudah kayak ubi-ubian lah. Dan sebetulnya sebelum syuting juga saya izin dulu dengan suaminya gitu. Jadi saya selalu. Saya juga izin dulu, sorry ma. Sama anak-anak. Sama manajer. Ya. Sama Melvin dong. Oh, Melvin. GTTA aja nih. Oke, Pak De gimana? Di atas saya usianya atau mungkin pengalamannya buat saya semua sama-sama punya level yang sama, kita sahabatan baik aja gitu, seperti itu. Kemudian kan pas tadi di komite gitu dari berbagai generasi, kemudian Pak Haji itu menentukan dari berbagai generasi kemudian tujuan itu visi Pak Haji itu seperti apa sih? Tadi dari Pak Indro juga dan komite 8 itu pasti berbeda generasi. Iya. Ya tujuannya tentu saja untuk sama-sama kita membuat film ini menjadi bagus. Kan ini konteksnya adalah meramaikan film-film Indonesia. Lalu secara pertemanan juga mudah-mudahan dengan kehadiran saya, Om Indro, Hesti, buat teman-teman komika ini menjadi sebuah semangat dan bisa jadi juga menjadi teman untuk diskusi. Mereka kan baru mulai meniti karir gitu. Ya kami yang mungkin sudah lebih dulu berbagi pengalaman yang positif ke mereka, lalu kemudian itu bisa diambil yang baiknya dan mungkin saja bisa jadi contoh buat mereka agar kedepannya mereka bisa sukses gitu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama berbeda generasi sambil healing nggak sih Pak Haji? Iya. Saya kalau ngumpul ke siapapun lah, teman-teman itu ya semacam kayak healing ya. Terus kan tentu mereka juga punya point of view sendiri-sendiri, apalagi anak-anak yang muda Gen Z sekarang kan juga pasti punya semangat baru dan gaya-gaya baru. Dan saya tuh orangnya seneng bergabung dengan mereka tuh supaya kita jadi sahabat aja gitu. Jadi nggak ada istilah wah saya merasa lebih tua atau apa, enggak. Jadi seru juga, bahkan kita jadi kayak seumuran gitu. Kemudian kalau lagi off cam nih Pak Haji, ada nggak sih yang atau case yang lain tiba-tiba main ke Pak Haji terus ngobrol bareng gitu? Ada beberapa ada, tapi mungkin karena mereka tahu jadwal saya alhamdulillah mungkin lagi cukup padat di TV. Makanya ketika mereka mau main ke rumah atau ke studio saya Papa Lova tuh pasti kita janjian. Dan saya sih welcome banget ya. Bahkan Papa Lova itu menjadi tempat ngumpul, tempat nongkrongnya teman-teman semua gitu ya, teman-teman kita.
kemudian di sibuk syuting juga, kemudian sibuk reguler, sibuk syuting. Dan aku pernah lihat Pak Haji sempat upload yang rambut gondrong era Stinky. Itu kan mau serius balik lagi ke musik atau cuman lagi nostalgia aja nggak sih Pak Haji? Iya, lagi nostalgia aja. Sebenarnya kalau pengen gondrongnya pengen sih gondrong lagi gitu. Cuman kan pasti berbeda ya. Aura zaman dulu sama aura sekarang kan beda gitu. Ya kangen aja ngeliat zaman-zaman dulu lah gitu. Gitu aja. Mungkin terakhir Pak Haji, kalau misalkan mau, tapi kan sekarang masih fokus syuting ya, kalau misalnya ada project tentang musik itu ada nggak sih Pak Haji? Saat ini memang Untold and Friends ATF kan lagi berjalan juga. Jadi ya musik kita berjalan. Nah, film semua jalan. Ada target nggak punya Pak Haji bikin lagu baru, kan kemarin kan meledak banget tuh sama ATV yang itu ya. Seputar film aja, sorry ya. Ya makasih semuanya. Terima kasih. Muncul jadi komedi yang sekarang lagi utama lagi. Udah Mbak, tadi kan udah cukup. Menurut aja. Satu pertanyaan aja Mas. Eksitasinya seperti apa Mas? Ya, Mas Haji. ya begini jalanin aja, ada kesempatan ya kita ambil, kita profesional, kita jalankan semua, kita bertanggung jawab gitu. Ada masa bosan nggak Pak Haji? Oh, jangan. Ini kan rezeki ya, berkah yang Allah kasih. Jadi kita harus bersyukur dan menikmati lah. Jangan bilang bosan. Udah yuk, harus ngobrol. Banyak kerjaan.